Katapa melanjutkan ceritanya tentang Amarendra Bahubali. बाहुबली और भल्लाद देव दोनों ने समान Keputusan Sivagami yang memilih Amarendra Bahubali menjadi raja disambut bahagia seluruh rakyat jelata. Mereka akan segera memiliki raja paripurna yang tidak hanya gagah perkasa tapi juga baik hatinya. Kehebatan Bahubali kembali teruji ketika Ratu Sivagami melakukan ritual api. Langkah kaki Sivagami yang membawa api tidak boleh terhenti apapun yang terjadi. Saat itu ada gajah mengamuk tak terkendali. Semua orang lari menyelamatkan diri. Sivagami bisa mati jika tidak ikut pergi. Gajah sudah di depan mata, nyawa Sivagami dalam bahaya. Untung saja ada Bahubali yang perkasa. Gajah dibuat tidak berdaya. Bahubali semakin membuat Sivagami bangga. Rakyat pun menganggapnya seperti dewa. Tidak hanya itu saja, Bahubali mampu menjinakkannya. Dia naik ke punggung gajah juga. Sungguh adegan yang luar biasa. Siapapun yang melihatnya akan terpesona. Kerajaan Mahismati jadi aman sentosa. Tidak lama lagi Bahubali akan dinobatkan menjadi raja. Hal itu membuat Bijaladeva semakin kecewa. Seharusnya Bala yang menduduki tahta. Ingin sekali rasanya Bijaladeva membunuh istrinya. Sivagami menyadari suami dan anaknya kecewa. Untuk menghibur Bala, Sivagami memberikan hadiah panah dan istana baru. Tapi Bala menolak semua itu. Dia merasa semakin terhina karena ingin disogok dengan banyak hadiah. Sebelum penobatan dilakukan, Sivagami meminta Bahubali berkeliling melihat keadaan rakyat. Calon raja harus mengetahui masalah rakyatnya. Katapa diminta menemani. Setelah itu Bahubali akan dicarikan permaisuri. Bahubali berkeliling alias belusukan ke berbagai tempat. Mereka menyamar seperti rakyat jelata. Banyak hal baik yang dilihat. Tapi di sebuah danau, Bahubali menemukan mayat-mayat berserakan. Itu adalah ulah kaum Pindari atau perampok. Tidak berselang lama, sekelompok Pindari menyerang para saudagar yang melintas. Rupanya Pindari masuk jebakan. Rombongan saudagar itu para petinggi kerajaan Kuntala yang sengaja menyamar untuk menangkap Pindari. Katapa mengingatkan Bahubali untuk tidak ikut campur. Bahu melihat ada seorang gadis yang bertarung melawan para Pindari. Bibir dan matanya sangat indah. Kemampuan dalam menggunakan pedang juga cukup hebat. Bahu sampai tidak berkedip memandangnya. Mungkin inilah yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Gadis hebat itu adalah Devasena, putri kerajaan Kuntala. Keberanian Devasena berbanding terbalik dengan sepupunya, Kumar Parma yang memilih bersembunyi mengamankan diri. Awalnya Bahu hanya menonton saja, tapi di dalam hutan dia melihat masih banyak kaum Pindari yang akan menyerang. Bahu bersama Katapa menghadang mereka. Bagi Bahu, para perampok itu hanya butiran debu. Bahu mengalahkan mereka sambil melamun mengingat kecantikan Devasena. Katapa yang justru kesal dengan gaya Bahu. Benih cinta yang tumbuh di dalam dada sudah bermekaran. Bahu meminta bantuan Katapa agar bisa dekat dengan Devasena. Mereka kemudian tidak hanya berpura-pura sebagai rakyat jelata, tapi juga menjadi orang lemah dan bodoh. Devasena memarahi Bahu dan Katapa yang muncul setelah para perampok ditangkap. Seharusnya mereka membantu, bukan justru bersembunyi seperti pengecut. Mohon maaf Tuan Putri, keponakanku memang bodoh dan tidak bisa apa-apa. Itu sebabnya dia diusir oleh orang tuanya, ujar Katapa memulai sandiwara. Katapa memohon agar keponakannya bisa diajari sesuatu sehingga bisa berguna. Devasena yang kasihan menawarkan Bahu untuk dilatih menjadi prajurit kerajaan Kuntala. Karena tubuh Bahu terlihat cukup kekar. Kumar Parma yang pengecut bergaya sok hebat akan mengajari Bahu memegang senjata. Bahu kemudian diajak bergabung ke istana kerajaan Kuntala. Katapa juga ikut menemani dengan setia. Di istana, Devasena selalu berlatih mengasah kemampuannya, terutama memanah dengan dua busur. Sayangnya Devasena belum terampil meski sudah berlatih keras selama ini. Bahubali juga mulai diajari memegang senjata oleh Kumar. Bahu yang gagah perkasa pura-pura sok lugu, sedangkan Kumar yang pengecut berlagak hebat. Besoknya Devasena mengajar Kumar untuk berburu babi hutan yang sering merusak tanaman petani. Bahu ikut mendampingi Kumar karena dipaksa Devasena. Kumar sendiri tidak bisa memanah dengan baik. Bahu yang kemudian membantunya secara diam-diam, sehingga semua babi terbunuh oleh anak panah Kumar.
Situasi itu dimanfaatkan Kumar untuk sesumbar. Devasena jadi kesal dan tidak percaya. Devasena sangat mengenal sepupunya itu hanya bermulut besar saja. Kehebatan Kumar yang tiba-tiba pasti dibantu oleh pemuda yang pura-pura lugu di hadapannya. Aku curiga denganmu sejak awal, ujar Devasena kepada Bahubali. Devasena kemudian melihat telapak tangan Bahubali. Tangan itu sangat jelas terbiasa memegang senjata. Devasena yakin pemuda di hadapannya seorang prajurit. Mama. Bahu membantah dan tetap pura-pura culun. Devasena pun mengujinya untuk melawan seekor kerbau. Bahu membiarkan tubuhnya diseruduk. Akting itu membuat Devasena merasa bersalah. Sandiwara Bahu berhasil. Semua yang terjadi membuat Bahu semakin mencintai Devasena. Hal yang tidak disadari, mata-mata Baladeva selalu mengawasinya. Bala jadi mengetahui jika Bahu sedang jatuh cinta. Bala jadi penasaran dengan sosok Devasena, putri kerajaan Kuntala. Setelah melihat gambar Devasena, Bala juga jatuh cinta. Devasena harus menjadi istrinya. Untuk mewujudkan ambisi itu, Bala memperalat ibunya, Sivagami. Bala mengaku mencintai Devasena dan ingin menikahinya. Sivagami menyambut baik niat Bala. Sivagami tidak tahu jika Bahubali yang terlebih dahulu mencintai Devasena. Bala, aku berjanji Devasena akan menjadi milikmu, ucap Sivagami. Tidak hanya berjanji, saat itu juga Sivagami mengirim utusan untuk melamar Devasena. Emas dan perhiasan dibawa ke kerajaan Kuntala. Surat lamaran untuk Devasena dibacakan oleh utusan Mahismati, Amatya. Katapa yang melihat dari kejauhan tersenyum bahagia karena ada lamaran dari kerajaan Mahismati. Katapa mengira lamaran itu untuk Bahubali. Amatya selaku utusan terlalu angkuh. Devasena dari kerajaan kecil dinilai sangat beruntung mendapatkan lamaran untuk Pangeran Mahismati. Banyak perhiasan juga akan diterima kerajaan Kuntala. Devasena tersinggung dengan gaya lamaran seperti itu. Emas dan perhiasan dikembalikan. Devasena mengirimkan pedangnya saja untuk dinikahkan dengan putra Sivagami. Mahamantri. Rajmata. Ego Sivagami sangat terluka lamarannya ditolak. Apalagi Devasena berani melakukan penghinaan. Sivagami ingin menyerang Kuntala saat itu juga. Tapi suaminya Bijaladeva mengusulkan masalah Devasena cukup ditangani Bahubali saja. Sivagami setuju usulan itu karena Bahu sedang berada di wilayah Kuntala. Sementara Katapa yang terlanjur salah paham menceritakan kepada Bahubali tentang lamaran itu. Bahu menilai ibunya memang selalu tahu apa yang dia inginkan. Devasena menolak lamaran itu karena sudah mencintaiku. Dia tidak tahu jika aku orang yang sama, kata Bahu GR. Obrolan itu terhenti setelah ada suara tanda akan datang serangan. Ekspresi wajah Bahu menunjukkan siapa dirinya. Bukan waktunya lagi untuk berpura-pura bodoh. Istana Kuntala dalam ancaman serius. Bahu bergegas menemui Devasena untuk memberitahu. Kumar Varma jadi marah dan menendang Bahu karena malam-malam berani ingin bertemu putri kerajaan. Bahu tidak mempedulikan Kumar. Bahu lebih memilih menghalau musuh yang sudah menerobos masuk istana. Katapa juga ikut membantu. Kumar jadi bengong melihat kekuatan orang-orang yang diremehkan itu. Musuh yang menyerang adalah kaum Pindari. Mereka ingin balas dendam. Jumlahnya sangat banyak, mungkin puluhan ribu orang. Orang-orang yang ada di dalam istana jadi panik. Serangan itu sangat mendadak. Sementara jumlah prajurit Kuntala sedikit. Bahu meminta Kumar untuk tidak lagi jadi pengecut. Saatnya Kumar menjadi pemberani layaknya seorang ksatria. Kumar diberikan senjata agar bisa melindungi diri dan orang-orang Kuntala. Motivasi Bahu membangkitkan keberanian Kumar. Dia ikut bertempur dengan gagah berani. Musuh semakin banyak masuk istana. Devasena berusaha menghadapi mereka dengan panah. Bahubali datang membantu dengan melepaskan 3 busur panah sekaligus. Giliran Devasena yang dibuat melongo dan takjub. Devasena saja belum pandai menggunakan 2 busur. Bahubali justru sangat lihai. Devasena benar-benar dibuat terpana. Devasena yang kini diajari cara menggunakan banyak busur panah. Kolaborasi Bahubali dan Devasena menjadi kekuatan hebat. Musuh-musuh dibabat habis. Inilah aksi romantisme tiada tara. Pemandangan yang sangat memukau. Di luar dinding istana, kaum Pindari masih banyak. Kuntala tidak mungkin bisa bertahan. Bahubali berinisiatif meminta bantuan rakyat. Strategi perang yang luar biasa dijalankan oleh Bahubali. Pemimpin Pindari sampai kebingungan melihatnya.
Untuk menghancurkan musuh yang terlalu banyak, Bahu membuka bendungan. Air pun mengalir deras dan meluluhlantakkan semua penyerang. Pindari yang terkenal bengis dibuat seperti kerikil-kerikil dalam lautan. Mereka dilahap air. Bahubali telah menjadi penyelamat kerajaan Kuntala. Kini semua orang bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Bahu belum mau membuka identitasnya. Katapa juga menilai itu tidak penting. Hal yang paling penting adalah Bahu mencintai Devasena. Keluarga kerajaan bahagia mendengarnya. Senyum di wajah Devasena juga mengungkapkan hal yang sama. Tiba-tiba seekor burung pembawa pesan datang untuk Bahubali. Isi pesannya adalah perintah dari Ratu Shipagami untuk menangkap Devasena. Mendengar itu, Devasena jadi marah karena menganggap Bahu pengkhianat. Devasena tidak rela dijadikan tahanan. Dia memukul Bahu dengan api obor di dekatnya. Baju penyamaran Bahu terbakar, seragam aslinya terlihat. Katapa akhirnya memperkenalkan siapa pemuda yang dipukul Devasena. Dialah Amarendra Bahubali, calon Raja Mahismati yang gagah perkasa dan putra kesayangan Ratu Shipagami. बाहुबली Seketika itu semua orang berlutut. Tidak ada yang menyangka jika orang di hadapan mereka adalah putra mahkota kerajaan besar Mahismati. Katapa dan Bahu meyakini perintah penahanan itu tujuannya baik. Menurut Bahu, Ibu Shipagami tidak pernah melakukan kesalahan. Katapa juga menjelaskan lamaran yang sebelumnya ditolak Devasena sebenarnya untuk Bahubali. Oleh karena itu, Devasena tidak perlu takut dibawa sebagai tahanan. Devasena yang sudah mencintai Bahubali bersedia dibawa ke Mahismati. Aku berjanji Devasena, aku tak akan membiarkan kehormatan dan martabatmu dipermalukan, ucap Bahu. Keesokannya mereka siap berangkat. Kaki Devasena tersandung. Bahu bereaksi cepat, memberikan pertolongan. Bahu menjadikan tubuhnya sebagai jalan untuk diinjak Devasena naik perahu. Meski terlihat kurang ajar, tapi romantis banget. Mimin jadi baper. Setelah sampai di istana kerajaan Mahismati, Devasena meminta maaf kepada Ratu Shipagami karena telah menolak lamaran sebelumnya. Shipagami bisa memaklumi itu. Dia justru menyukai kesombongan Devasena. Masalah besar muncul ketika Devasena diminta berdiri di samping calon suaminya. Devasena melangkah ke arah Bahubali. Shipagami jadi marah karena calon suami Devasena adalah Baladeva. Devasena dan Bahubali kaget mengetahui itu. Devasena menolak dinikahkan dengan Bala. Katapa juga memohon maaf kepada Ratu Shipagami. Kesalahpahaman yang terjadi murni kehilafannya. Katapa mengira lamaran itu untuk Bahubali. Ratu Shipagami tidak peduli. Shipagami telah berjanji akan menikahkan Bala dengan Devasena. Janji itu wajib dipenuhi. Devasena tetap menolak dinikahkan dengan Bala. Shipagami memerintahkan prajuritnya untuk memaksa Devasena bertekuk lutut. Bahubali pasang badan membela calon istrinya itu. Siapapun yang berani menyentuh Devasena sama artinya berani menyentuh pedang Bahubali, tantang Bahu. Tidak ada yang berani melawan Bahubali. Shipagami kaget. Untuk pertama kalinya Bahu berani melawannya. Ibu, aku sudah berjanji akan menjaga kehormatan Devasena. Kali ini ibu telah melakukan kesalahan, ucap Bahu. Shipagami terluka mendengar Bahu berani menyalahkannya. Situasi itu dimanfaatkan oleh Bijaladeva. Shipagami diprovokasi dengan menganggap Bahu tidak menghormatinya lagi. Keputusan penting dibuat. Shipagami memberikan Bahubali dua pilihan. Ingin tetap menjadi raja atau memilih Devasena. Jawaban Bahu jelas mempertahankan Devasena. Itu adalah ajaran ibunya sendiri untuk tetap menepati janji apapun yang terjadi. Shipagami kemudian memutuskan Baladeva yang akan dilantik menjadi raja. Sementara Bahubali akan menjadi komandan pasukan atau panglima kerajaan. Pelantikan Baladeva sebagai raja diselenggarakan dengan megah. Mayoritas prajurit dan rakyat sebenarnya lebih menginginkan Bahubali menjadi raja. Terbukti ketika Bahu disumpah sebagai panglima, suara rakyat bergemuruh. Rakyat sangat sedih Bahu batal menjadi raja. Nama Bahubali jauh lebih menggema dibandingkan Bala yang menjadi raja. Bala jadi malu sendiri, apalagi teriakan rakyat dan prajurit itu membuat tanah bergetar. Hampir saja Bala ditimpa payung. Bahu yang bergerak cepat menyelamatkannya. Selanjutnya, Bahubali menikahi Devasena. Mereka bahagia tanpa tahta. Setelah sekian waktu, Devasena sudah hamil besar. Upacara sebelum kelahiran digelar. Sayangnya, kebahagiaan Bahu terasa kurang karena ibunya tidak lagi mau bicara. माँ
Sesuai tradisi, bayi yang baru lahir akan diberikan ke pangkuan kakeknya. Tapi karena ayah Bahu tidak ada, Devasena meminta Katapa yang melakukannya. Katapa tidak mungkin melakukan itu. Dia hanya budak kerajaan Mahismati. Bayi itu lebih pantas ditaruh di atas kepalanya. Kumar Varma dari kerajaan Kuntala juga datang untuk memberikan hadiah. Kumar selalu membawa senjata yang diberikan Bahubali untuknya. Sementara Raja Baladeva memberikan hadiah spesial untuk Devasena. Bala membebaskan Bahubali dari tugasnya di kerajaan agar memiliki waktu lebih banyak untuk Devasena. Jabatan Bahu digantikan oleh Setupati. जो आज्ञा। Bahu patuh melepas jabatannya. Devasena yang marah dengan sandiwara itu. Apalagi pengganti Bahu orang yang tidak bisa apa-apa. Devasena kemudian meminta hadiah juga dari suaminya. Bahubali harus menjadi raja. Itu hadiah yang kuminta. Rakyat juga menginginkannya, ucap Devasena. अपना धन्य भाई। Prahara di Mahismati mulai tajam. Ketika Devasena antri untuk masuk kuil, Setupati berbuat tidak senonoh kepada para wanita. Devasena juga ingin dilecehkan. Tapi dengan sigap, Devasena memotong jari Setupati yang kurang ajar. Akibatnya, Devasena ditangkap. Tangan Devasena diborgol untuk diadili. Bahubali yang mengetahui istrinya diadili, bergegas datang. Betapa sakitnya hati Bahu. Devasena yang tengah hamil besar diborgol layaknya penjahat. Setupati kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan rasa takut karena Bahu berdiri di dekatnya. Berbeda dengan penjelasan Devasena yang penuh percaya diri. Dia menyentuh semua wanita yang masuk ke kuil. Dia juga ingin melakukan hal yang sama kepadaku. Jadi aku memotong jarinya, ungkap Devasena. Mendidih darah Bahubali mendengar itu. Devasena telah melakukan kesalahan karena memotong jari Setupati. Seharusnya orang seperti itu dipenggal kepalanya. Dan itulah yang Bahubali lakukan. Bahu juga melepas borgol istrinya. Bala jadi marah. Ibu Sipagami ikut murka. Bahu dinilai sudah melewati batas. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai raja? Ujar Sipagami. Bahu dan Devasena dianggap telah melakukan kesalahan. Mereka diusir dari istana kerajaan. Keputusan Sipagami membuat Bahu kecewa. Ibunya melakukan kesalahan lagi. Meski begitu, Bahu tetap patuh. Bahubali dengan berat hati meninggalkan istana. Rakyat juga berduka, tapi di sisi lain rakyat bersuka cita. Karena itu artinya Bahubali akan tinggal bersama mereka. Bahu kemudian membangun permukiman bersama rakyatnya. Mereka tetap bisa hidup bahagia. Masalah apapun yang dihadapi rakyat, Bahubali mampu menyelesaikannya. Semua itu tidak disukai oleh Bijaladeva dan Bala. Kumar Varma tetap setia menemani Bahu dan Devasena. Kumar melihat ada seseorang yang mencurigakan membawa senjata. Setelah diikuti, ternyata orang itu suruhan Bala untuk membunuh Bahu dan Devasena. Tindakan Bala dimarahi oleh ayahnya. Bijaladeva tidak suka karena Bala ingin melakukan perbuatan serendah itu. Bala tidak mau mendengar nasihat ayahnya. Kumar menemui Bijaladeva. Mereka tidak mungkin memberitahu Bahu tentang rencana pembunuhan itu. Bahu tidak akan percaya Bala ingin membunuhnya. Oleh karena itu, Bijaladeva menyarankan Kumar untuk membunuh Bala terlebih dahulu demi menyelamatkan Bahu dan Devasena. Kumar melakukan saran itu, tapi ternyata dia dijebak. Kumar justru dibunuh oleh Bijaladeva. Tujuan sebenarnya hanya memperalat Kumar yang memiliki senjata milik Bahubali. Bijaladeva memberitahu Sipagami dengan cerita berbeda. Bahubali difitnah telah mengirim Kumar untuk membunuh Bala. Sipagami berhasil dihasut. Siapapun yang ingin membunuh raja harus dihukum mati. Tapi jika itu dilakukan, rakyat pasti akan memberontak. Sipagami kemudian memanggil Katapa. Bahubali harus dibunuh karena ingin membunuh Bala. Katapa kaget mendengar perintah seperti itu. Dia tidak bisa melaksanakannya. Bahubali orang yang baik. Katapa lebih baik mati daripada harus membunuh Bahu. Apabila Katapa tidak mau melakukannya, Sipagami sendiri yang akan membunuh Bahubali. Mendengar itu, Katapa jadi lemah. Dosa itu tidak boleh dilakukan oleh ibu Sipagami. Katapa akhirnya terpaksa setuju. Malam itu Devasena sudah kontraksi karena akan melahirkan. Seseorang memberitahu Bahubali jika Katapa sedang menghadapi masalah. Bahu bergegas untuk pergi. Devasena mengingatkan Bahu agar membawa Katapa dengan selamat. Karena Katapa sudah berjanji akan memangku bayi mereka. Bahubali tidak menyadari telah masuk jebakan. Katapa ditemukan sedang digantung di atas pohon dengan bara api. Prajurit yang ada di sana pura-pura takut dan pergi. Urusan membunuh Bahu diserahkan kepada Katapa. Musuh yang tidak diduga datang. Mereka adalah bangsa Kalakea yang ingin balas dendam atas kematian pemimpin mereka sebelumnya. Kalakea menyerang Bahu dan Katapa. Bahu melindungi Katapa agar tidak terkena panah. Bahu rela terluka asalkan Katapa selamat. Katapa jadi benar-benar dilema.
Dia tidak tega jika harus membunuh Bahubali. Katapa meminta Bahu pergi saja meninggalkannya, tapi Bahubali tidak mau. Katapa harus selamat untuk memangku bayi yang dilahirkan Devasena. Katapa menangis mendengar semua itu. Bahu susah sekali diminta pergi demi keselamatannya. Paman, selama kau bersamaku, tidak akan ada orang yang bisa membunuhku, ucap Bahubali. Bahu kemudian menghadapi pasukan Kalakea yang jumlahnya cukup banyak. Meski terluka, Bahu masih perkasa. Katapa juga ikut bertarung. Bahu berhasil membunuh semua penyerang. Namun Katapa tidak melupakan tugasnya. Dengan penuh air mata, Katapa menusuk Bahubali dari belakang. Betapa sedihnya hati Bahubali. Dia dibunuh oleh Katapa yang sudah dianggap seperti ayah sendiri. Katapa jauh lebih sedih lagi atas apa yang dilakukan. Tapi Katapa hanya budak yang menjalankan perintah. Bahubali bisa memahami itu. Dia hanya berpesan agar Katapa menjaga ibunya. Baladeva muncul setelah Bahubali mati. Katapa memang bisa dipercaya. Bala mengolok-olok mayat Bahu yang terbunuh atas perintah Shivagami. Bala menyebut ibunya bodoh karena mudah dibodohi. Katapa yang mendengar konspirasi itu jadi semakin sedih. Berita kematian Bahubali menyebar dengan cepat. Rakyat memadati istana kerajaan. Katapa juga menemui Ratu Shivagami dengan darah Bahubali di tangannya. Shivagami telah melakukan kesalahan besar karena amarahnya. Katapa mengungkapkan jika semua yang terjadi adalah konspirasi Bala. Bahubali sama sekali tidak bersalah. Katapa juga bercerita jika sebelum Bahubali meninggal, dia sama sekali tidak memikirkan anak dan istrinya. Bahubali hanya mengkhawatirkan ibu Shivagami. Air mata Shivagami menetes mendengar itu. Dia telah ditipu oleh anak dan suaminya sendiri. Devasena datang ke istana membawa bayi yang sudah lahir. Devasena sangat terpukul mengetahui Bahubali meninggal di tangan Katapa. Ratu Shivagami memohon ampun kepada Devasena atas semua kesalahan yang telah dia lakukan. Shivagami kemudian berbicara kepada rakyat bahwa Amarendra Bahubali sudah meninggal. Tapi anaknya, Mahendra Bahubali, adalah Raja Mahismati. Bayi itu diangkat setinggi-tingginya. Katapa pun memenuhi janjinya untuk meletakkan kaki anak Bahubali di kepalanya. Sementara nasib Bala dan Bijaladeva, Shivagami akan memberikan hukuman mati. Sayangnya semua sudah di luar kendali. Shivagami yang justru akan dibunuh. Semua pasukan kerajaan sudah dikendalikan Bala. Katapa berusaha menyelamatkan Shivagami. Devasena memohon kepada Ratu Shivagami agar bayinya diselamatkan. Shivagami membawa bayi itu pergi. Bala tega memanah ibunya sendiri. Shivagami dan bayi yang dibawa dianggap sudah mati. Tapi Shivagami berhasil membuat Mahendra Bahubali tetap hidup dengan mengorbankan nyawanya. Mahismati menunggumu, nak, ucap Katapa mengakhiri ceritanya. Kini Shiva alias Mahendra Bahubali sudah mengetahui dengan baik identitasnya. Darah Mahendra mendidih. Dia siap mengakhiri kekejaman Baladeva. Semua orang yang mendukung dikumpulkan. Mereka berangkat menuju istana Mahismati. Bala dan ayahnya kaget melihat kelompok pemberontak dipimpin oleh orang yang mirip dengan Bahubali. Mereka menyadari itu adalah anak Bahubali. Peperangan langsung terjadi di luar istana. Bala juga keluar bertempur dan menculik Devasena. Gerbang istana kemudian ditutup. Mahendra Bahubali semakin murka karena ibu kandungnya ditawan lagi. Untuk bisa masuk ke istana, Mahendra dengan cerdik menggunakan pohon kelapa. Ide yang luar biasa. Pertempuran di dalam istana menjadi lebih sengit. Gerbang istana dibuka oleh Mahendra Bahubali. Avantika dan kelompoknya masuk membantu. Mahendra kemudian menyelamatkan ibunya. Mahendra mempersilahkan ibunya melaksanakan upacara api untuk membakar Bala. Ranting kayu yang sudah dikumpulkan Devasena selama ini sudah saatnya digunakan. Duel maut antara Mahendra melawan Bala dimulai. Kekuatan keduanya cukup seimbang. Patung raksasa Bala sampai hancur. Darah Mahendra maupun Bala mulai banyak menetes. Mahendra terlihat sudah lebih unggul. Bala dihajar dan disiksa. Lalu tubuhnya diseret ke atas tumpukan kayu. Mahendra sengaja tidak membunuh Bala. Biar ibunya saja yang melakukan itu. Dan Devasena pun memenuhi sumpahnya, membakar tubuh Bala. Musuh utama sudah tiada. Mahendra Bahubali dinobatkan sebagai raja. Calon permaisurinya tentu saja Avantika. Sementara nasib Bijaladeva dijadikan pelayan raja.
Film berakhir bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa. ये मेरा वचन है, पाताल में जा गिरेगा।